Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya guys ya. Pada hari ini, saya akan merangkum sebuah film keluarga yang berjudul Hope, yang rilis di tahun 2013. Oke, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita menuju ke intinya. Five, four, three, two, one. Di awal, kita akan diperlihatkan pada beberapa pemandangan sejuk di salah satu kota yang ada di Korea Selatan. Di sela-sela itu semua, ada seorang ibu yang sedang terburu-buru menuju suatu tempat perkumpulan ibu-ibu rempong. Ia bernama Kim Mi-hee. Di sisi lain, seorang ayah sedang sibuk bekerja dan menghidupi keluarga. Tak lama lagi jam istirahat makan siang akan tiba. Di waktu yang sama, manajer pabrik pun mengumumkan hal tersebut kepada bawahannya. Di situ ia sempat mengajak salah satu anggotanya untuk makan bersama. Anggota itu bernama Im Dong-hun. 지금부터 점심시간을 시작하겠습니다. 가고 있다. 응. 내가 어디로 가? Setibanya di tempat perkumpulan rempong, Mi-hee beserta teman-teman lalu memesan makanan dan minuman untuk makan bersama. Akan tetapi, dikarenakan hari ini mereka sepakat memesan makanan berupa daging dok, ia pun dengan terpaksa wajib memesan itu juga guna solidaritas, walau sebenarnya dia sama sekali tak menyukai makanan tersebut. Yang paling parahnya lagi, Mi-hee diminta untuk membayar tagihan makanan mereka semua. 그럼 제가 단체 묻지 그러면 얼마나 나는 묻지도 않았는데. 야가 Saat jam istirahat makan, Dong-hun beserta manajernya telah tiba di kantin pabrik. Namun ketika hendak mengambil jatah, ternyata hanya tersisa satu daging sup lagi. Walaupun di awal mereka berdua sempat memperebutkan itu, di akhir si manajer pun memberikan sisa daging tersebut ke Dong-hun. Oh ya, tak lupa pula si manajer menegur para anggotanya yang lain akibat memakan semua daging sup tanpa memikirkan yang di belakangnya. 넘어가라. 진짜로 하나밖에 안 먹는데 얘. Berpindah scene, di mana kita akan diperlihatkan pada suasana sekolah dasar yang penuh dengan kedamaian. Di situ ada seorang bocah wanita dan lelaki yang cukup mencolok mata. Mereka bernama Im So-won dan Han Yong-sok. Saat jam pulang sekolah telah tiba, mereka tentunya langsung bergegas menuju ke rumah. Namun di tengah perjalanan, So-won sempat menegur Yong-sok akibat memainkan sebuah game dengan penuh semangat. 게임기가 네 거가 맞다른 와. 근데 네가 뭔 상관이고? Besok pagi yang cerah, sebelum berangkat ke sekolah, sambil asik menonton kartun favoritnya di TV, So-won juga sibuk mengikat rambut. Namun akibat ia belum mahir, sang ayah pun coba membantu. Akan tetapi, So-won merasa cara ayahnya mengikat rambut agak lain. Ia lalu marah ke Dong-hun. Habis itu, dia juga memaki-maki ibunya karena tak bisa menyempatkan waktu untuk mengikat rambut miliknya. 아 됐다 엄마. 와, 이제도 20분이면 도착할 수 있다. 엄마야는 아침마다 바쁘고. Saat semuanya telah siap, Dong-hun lalu berangkat kerja. Sementara So-won dengan terpaksa harus berangkat seorang diri tanpa ada yang menemani. Dikarenakan sang ibu yaitu Mi-hee sedang sibuk mengurus toko. Ketika ia coba untuk mengantarnya pun, So-won dengan dewasa mengatakan bahwa dirinya bisa berangkat ke sekolah sendiri. Mendengar itu dari anaknya, Mi-hee cuma memberi dia sedikit arahan agar mencari jalan yang aman saja. 임서
Di waktu yang sama, sekarang ini cuaca cukup buruk. Hujan deras disertai angin kencang. Lihatlah betapa mandirinya Sowon ketika sedang berjalan sendirian menuju ke sekolahnya. Di sisi lain, kita juga diperlihatkan pada sosok orang dewasa yang agak aneh. Tak lama kemudian, sosok orang aneh tersebut coba meminta tumpangan payung ke Sowon. Melihat orang asing itu, ia pun merasa sangat ketakutan. 우산에 bunga 썼네. Dan benar saja, bahwa orang aneh tadi adalah orang jahat, alias predator anak ya guys ya. Tak butuh waktu lama, Mihe langsung dihubungi oleh istri si manajer pabrik, yang juga merupakan teman dia sendiri, dan juga sebagai orang tua Yongsok. Di situ ia melaporkan tentang kejadian ditemukannya seorang anak wanita, yang habis mengalami kekerasan segalanya. Mendapat informasi tersebut, membuat dia menjadi cukup panik. 와, 어딜 났나? 여서 등교하던 여자가 다 Saat mengetahui pasti bahwa anak yang mengalami kekerasan tadi ialah Sowon, Donghun beserta Mihe lalu bergerak cepat menuju ke RS, tempat di mana anaknya itu dirawat sekarang ini. Setibanya mereka di sana, Mihe sangat terpukul ketika melihat secara langsung kondisi putri kesayangannya itu. Sementara Donghun hanya bisa terdiam tanpa sepatah kata pun. CT상으로는 직장부터 대장 맨 윗부분까지. 수원이 어머니 됐습니까? Sebelum dokter yang menangani pengobatan Sowon melakukan tindakan penting, ia terlebih dulu memanggil salah satu walinya. Dan yang masuk ke dalam untuk berdiskusi langsung dengan si dokter adalah Donghun. Di situ dokter pun menjelaskan bahwa Sowon membutuhkan anus buatan. Jika tak begitu, maka dia akan tewas. Tak memiliki pilihan lain lagi, Donghun tentunya harus menyetujui saran tersebut. 수술 동의가 꼭 필요합니다. 아버님, 지금 열었는데 대장하고 한 거. Setelah operasi selesai dan berjalan baik, mereka berdua pun diperbolehkan masuk untuk melihat secara langsung kondisi dari anaknya. Namun akibat tak sanggup menahan rasa sedih disertai emosi yang sangat berapi-api, Mihe lalu memutuskan untuk keluar ruangan saja, biar Donghun yang coba berbicara empat mata dengan Sowon. Lihatlah betapa sedih bercampur harunya pembicaraan antara ayah dan anak ini. 엄마는 Habis itu, pihak kepolisian mendatangi mereka di RS guna memberitahukan tentang perkembangan terbaru dari penyelidikan kasus Sowon. Yang dimana, pihak kepolisian telah berhasil menemukan sidik jari beserta lokasi tempat pelaku tinggal selama ini. Mengetahui informasi tersebut, Donghun selanjutnya bergegas menuju ke kantor polisi, meminta ke atasan untuk segera menangkap si pelaku. 아버님은 여기까지 모시고 뭐하노? 지금 범인 안 잡고 뭐 하는 겁니까 지금? 일단 좀 앉아 있어. 누굽니까? Akibat belum memiliki bukti yang lebih konkret, atasan kepolisian di sana belum bisa berbuat banyak. Mereka harus menemukan sebuah bukti terlebih dahulu, baru nantinya bisa mendapat surat perintah untuk itu. Ia juga menambahkan bahwa apabila Sowon bisa memberi saksi yang jelas dan pasti, maka mereka tak membutuhkan surat perintah lagi untuk bisa langsung menangkap si pelaku dalam kasus ini. 현장에 CCTV도 없고 그 지문이야. 그 다녀간 사람들이면서 범인을 그 지목만 해주면 긴급. Sehabis mendapat penjelasan dari atasan kepolisian tadi, Donghun lalu kembali ke RS guna memberitahukan tentang semua itu ke Mihe. Akan tetapi, dia langsung menolak dengan tegas
sembari berkata bahwa dirinya tak ingin Sowon mengingat lagi kejadian naas yang dialami beberapa hari lalu. Sebelum pergi meninggalkan lokasi, ia juga sempat menyalahkan pihak kepolisian yang tak becus dalam menjaga ketertiban. 전부터 그렇다 치지 뭐. Demi mempercepat dan memperlancar segalanya mengenai kasus ini, Dong-hun pun dengan terpaksa harus membuat Sowon bersaksi, walau Mi-hye sebenarnya sama sekali tak setuju itu. Ia lalu menyewa seorang ahli dalam hal tersebut, agar bisa membuat Sowon bersaksi dengan jelas, guna membantu pihak kepolisian juga. Dan benar saja, karena Sowon ternyata bisa memberi kesaksian cukup jelas, melalui beberapa foto orang jahat yang dibawa pihak kepolisian. 학교 가는 길에 나쁜 아저씨를 만나가 막 지금 임소원 양은 Setelah mendapat kesaksian langsung dari Sowon di RS tadi, tak butuh waktu lama, pihak kepolisian akhirnya berhasil menangkap si pelaku dan dibawa ke kantor terlebih dahulu, guna dimintai beberapa keterangan atas kejadian yang melibatkan dirinya. Di waktu yang bersamaan, telah banyak reporter yang hadir di sana demi mendapat informasi penting dari kasus Sowon yang lagi viral dalam beberapa hari ini. Merasa bahwa kasus yang menimpa anaknya ini merupakan sebuah aib keluarga, Dong-hun lalu melarikan Sowon ke ruangan yang lebih aman, guna menghindari kerumunan, terkhusus para reporter yang terus saja kepo untuk meliput berita tentang keluarganya. Lihat betapa panik dan terburu-buru mereka ketika itu, layaknya seorang penjahat yang sedang melarikan diri dari amukan warga. Guna bisa menghibur sedikit putrinya yang malang, Dong-hun kemudian coba mencari cara untuk itu. Ia lalu menggunakan sebuah topeng yang hendak dia pakai di kepalanya, bagaikan seorang badut yang sedang beraksi, ya guys ya. Akan tetapi, di waktu yang kurang tepat, tiba-tiba si perawat datang untuk mengecek kondisi Sowon. Melihat Dong-hun yang memakai topeng di kepala, membuat dia terkejut setengah mati. Saat ingin membayar tagihan rumah sakit, Dong-hun agak kebingungan akibat tak memiliki cukup uang untuk itu. Tak tahu harus meminta tolong ke siapa lagi, ia pun coba menghubungi si manajer pabrik, yang merupakan atasan sekaligus sahabat dia. Di situ si manajer tanpa basa-basi langsung mengetahui maksud dari telepon Dong-hun tersebut, yaitu ingin meminjam uang. Dikarenakan mereka merupakan bestie, si manajer pun langsung to the point meminjamkannya. 내가 우리 마누라 몰래 들어오는 적금이 하나 있거든. 이 지금 휴가 중인데 임마. 뭔 퇴직금 소리고. 내 돈 빌려주면서 임마 빌어야 되나? Setelah melewati segala pengobatan dan terapi dengan baik, kini kondisi Sowon mulai membaik. Dan tepat di hari ini, ia diperbolehkan pulang ke rumah oleh dokter yang merawatnya. Tiba di rumah, mereka sekeluarga cukup terharu dengan tindakan kepedulian yang dilakukan para tetangga, beserta teman-teman Sowon. Yang dimana saat baru tiba depan pintu masuk, mereka melihat berbagai macam tulisan pesan kepedulian yang tertempel di sana. Beberapa hari selanjutnya, Sowon pun memulai kehidupan baru kembali setelah kejadian naas yang menimpa dirinya itu. Saat berjalan menuju ke sekolah, ia terus dikawal dari belakang oleh Yongsok beserta teman-teman yang lain, agar tetap aman hingga tiba. Oh ya, tak lupa pula Dong-hun, yang menyamar dengan menggunakan kostum badut,
kartun favorit Sowon yang sering dinonton di TV. Di sela-sela pekerjaannya yang cukup melelahkan, Donghun masih bisa menyempatkan diri untuk menghibur Sowon langsung di sekolah saat jam istirahat. Tak tega melihat sang ayah yang seperti itu dalam beberapa hari terakhir ini, ia pun menyuruhnya untuk beristirahat sembari menyapu keringat yang berserakan di wajah Donghun. Lihatlah betapa mengharukannya suasana di saat itu. Kini kita tiba di akhir ceritanya, yang dimana sebentar lagi akan berlangsung sidang penentuan dari si pelaku kekerasan yang melibatkan Sowon. Saat sidang dimulai, suasana di sana begitu kaku dan tegang. Akan tetapi, akibat tak puas dengan hukuman akhir yang diberikan oleh hakim, Donghun lalu memutuskan untuk membunuh si pelaku di tempat. Namun di waktu yang pas, Sowon berlari kemudian menghalangi sang ayah untuk melakukan itu. Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah film yang berjudul Hope. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.